Nah, hari ini kita akan belajar metabolit sekunder ini tentang building block dan mekanisme konstruksinya. Ya, nah, building block ya. Jadi ibaratnya kalau kita bikin Lego gitu ya, rumah dari Lego. Nah, itu kan ada Lego-Lego pecahannya ya. Nah, ada Lego-Lego pembangunnya gitu. Ya, mulai dari Lego yang ukuran 1x1, ya 2x2, ada yang 4x2 gitu ya. Ada yang panjang, ada yang ya bervariasi. Ya, nah lalu kemudian kita konstruksi Lego-Lego tersebut sehingga jadilah rumah, jadilah jembatan, jadilah apa saja robot misalnya begitu ya. Kalau anak-anak kan mainnya seperti itu. Nah, ibaratnya kita sekarang ingin mempelajari apa sih satuan Legonya itu apa saja, kemudian bagaimana yang kita sebut dengan building block ya, blok-blok pembangun itu. Kalau rumah mungkin batanya begitu ya, dengan berbagai ukuran, kepentingan, dan juga bagaimana bata-bata itu atau Lego-Lego itu tersambung satu sama lain, membentuk suatu struktur yang kita sebut dengan struktur molekul senyawa metabolit sekunder. Ya, nah itu melalui reaksi-reaksi apa saja. Nah, makanya pelajaran kimia organik bahan alam ini diharapkan kalian sudah mafhum, sudah mengerti KO1, KO2. Ya, karena kalau kita berkaitan dengan bagaimana sintesis, berarti kan ini kita bagaimana suatu molekul target terbentuk begitu melalui berbagai macam reaksi-reaksi organik. Ya, jadi nanti kalian akan belajar ada reaksi reduksi, oksidasi, alkilasi, ya, asilasi, kemudian juga penataan ulang, ya, kemudian juga ada kondensasi dan lain-lain. Ya, nah tentu reaksi-reaksi yang terjadi antar gugus fungsi ini kalian ingat-ingat lagi ya di KO1 KO2 ya, ada kondensasi aldol, ada penataan ulang 1,2, 1,3 begitu ya. Kemudian juga ada substitusi nukleofilik, substitusi elektrofilik ya, alkil halida dan lain-lain ya. Nah, reaksi-reaksi itu pun juga secara dasar terjadi pada pembentukan molekul metabolit sekunder ini. Ya, demikian pula metabolismenya dalam arti penguraiannya ya, atau pembentukan derivat-derivatnya itu pun juga melibatkan reaksi-reaksi yang umum ya, yang sudah kalian pelajari di KO1 KO2 ya. Bisa ada konversi gugus fungsi misalnya ya. Ya, bagaimana aldehid menjadi keton atau aldehid menjadi asam karboksilat ataupun menjadi ester, kemudian juga atau menjadi alkohol ya dan lain-lain ya. Nah, itu hemiasetal atau asetal ya. Nah, itu kalian ingat lagi ya, reaksi-reaksi dasar dari senyawa-senyawa organik karena ini sangat dibutuhkan untuk memahami bab ini gitu. Jadi bab ini belajar berkaitan dengan building block ya, jadi blok-blok penyusun dan bagaimana mekanisme untuk konstruksi ya dari molekul organik gitu. Nah, kemudian jadi kita lihat ini ada rangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada metabolisme makhluk di dalam makhluk hidup ya. Nah, contoh ini metabolisme glukosa. Ya, dia akan melalui rangkaian reaksi-reaksi yang kita sebut dengan glikolisis. Ya, penguraian glukosa melalui prekursor-prekursor. Ya, pertama diaktifasi ya glukosa 6 piroposfat ya atau fosfat ya. Kemudian juga jadi glisaldehid 3 fosfat, jadi ada 3 fosfo. Asam gliserat ya, kemudian juga fosfoenol pirufat, lalu asam pirufat. Sampai kemudian selesai dari glikolisis menjadi asetil koenzim A. Ya. Nah, di sini kan nanti masuk ke siklus Krebs ya, sampai kemudian nanti keluar menjadi CO2 dan ATP ya begitu. Nah, dari rangkaian glikolisis ini, nah, ternyata ada reaksi-reaksi yang lain selain rangkaian yang kotak ini.
ya. Nah, misalnya 3-fosfoglyceric acid ya. Nah, ini ternyata menjadi salah satu prekursor untuk pembuatan L-liserin, glisin, dan cysteine. Ini apa ini ya? Asam amino, Bu. Betul, ini adalah asam amino ya. Kemudian dari asam pirufat ada valin, alanin, dan leusin. Ini juga sama asam amino ya. Pirufat juga bisa menghasilkan deoksisilulosa 5-fosfat, kemudian metil eritritol 4-fosfat ya. Fosfoenolpirufat menjadi ada asam sikimat kemudian menjadi fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ini juga asam amino aromatik ya. Nah, kemudian di sini glukosa 6-fosfat bisa menjadi eritrosa 4-fosfat ya, dan kemudian bisa menjadi asam sikimat. Nah, ini asetil koenzim A akan masuk ke siklus Krebs ya untuk mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut ya. Ya, ini bisa menghasilkan asam aspartat, ya, isoleusin, lisin, metionin. Ya, nah kemudian asam oksaloaksetat ini, ya, kemudian menghasilkan 2 oksoglutarat, lalu L-glutamat, ya, asam L-glutamat, kemudian ornitin dan arginin. Ya, ini ini adalah asam-asam amino, ya, yang bisa dihasilkan dari metabolisme lanjutan dari glukosa begitu. Ya. Nah, 4 senyawa ini disebut dengan prekursor ya atau bahan untuk membuat mensintesis metabolit sekunder ya. Nah, kalau gambar yang tadi kita sederhanakan seperti ini. Ya. Nah, ini jalur glikolisis ya. Nah, kemudian ini yang tadi ya, asam sikimat ya, kemudian menghasilkan ya asam mevalonat ya, dan lain-lain di sini. Nah, kita lihat nih asam sikimat. Nanti dia ini prekursor untuk senyawa-senyawa aromatik. Ya, yang kemudian kesananya bisa menjadi aromatik, alkaloid aromatik. Ya. Kemudian asam pirufat, ini linear poliketida ya. Jadi asetil koenzim A itu kan C2 ya, asetil, dia punya gugur asetil C2. Nah, dia bisa menjadi membentuk rantai panjang dengan reaksi kondensasi yang mana nanti berikutnya akan menjadi poliketida dan asam lemak. Ya, ini kalian sudah belajar di sintesis lemak. Ya, tapi dia juga bisa juga menjadi poliketida. Poliketida metabolit sekunder, alkaloid metabolit sekunder. Ya. Nah, asetil CoA juga bisa menjadi malonyl koenzim A yang kemudian bisa dirubah menjadi asam mevalonat. Asam mevalonat ini adalah prekursor untuk terpen dan steroid. Terpen dan steroid adalah metabolit sekunder. Ya. Ya, nah kemudian di sini asetil CoA bisa nanti masuk ke siklus Krebs ya, berikutnya bisa menghasilkan asam amino alifatik yang berikutnya nanti akan menjadi alkaloid alifatik ya. Kalau ini alkaloid aromatik, ini alkaloid alifatik. Nah, kita lihat sekarang, oh ternyata inilah hubungan antara metabolit primer dengan metabolit sekunder di dalam jalur sintesisnya. Ya, jadi apa yang kita konsumsi kalau ya atau apa yang dijadikan tenaga ya atau di glikolisis ya dipecah gitu glukosa itu ternyata prekursor-prekursornya juga selain digunakan untuk menghasilkan tenaga juga untuk menghasilkan metabolit sekunder begitu. Ya. Nah, pengelompokan metabolit sekunder akhirnya kemudian awalnya kan metabolit sekunder kan banyak banget ya gitu. Macam-macam tanaman itu bervariasi dari berbagai macam tempat, dari bermacam jenis, famili ya, keluarga tanaman, genusnya. Nah, awalnya ini bingung nih gimana nih mengkelompokkan metabolit sekunder yang begitu banyaknya. Ya, dari hari ke hari semakin banyak yang diisolasi begitu. Ya. Nah,
Akhirnya awalnya ya pengelompokan berdasarkan sumber tanaman, tapi kemudian menjadi jalurnya menjadi tidak teratur lagi begitu. Nah, akhirnya sampai saat ini yang dijadikan sebagai patokan untuk mengelompokkan metabolit sekunder adalah jalur sintesisnya, ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan jalur asam sikimat atau jalur sikimat, ya. Ada jalur mevalonat, ada jalur asetat begitu, ya, ada jalur asetat. Nah, yang mana untuk sikimat ini menjadi senyawa-senyawa aromatik, nanti flavonoid ini di sini, ya, yang senyawa-senyawa aromatik dari jalur sikimat. Kemudian poliketida jadi jalur asetat, jadi jalur asetat ya disebutnya begitu, ya. Nah, kemudian terpen steroid dari jalur mevalonat atau metil eritritol fosfat. Ya, nah, jadi ini dari gambar ini mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana metabolit sekunder itu disintesis begitu ya, dari prekursor-prekursor yang diperoleh dari senyawa senyawa dari jalur glikolisis gitu. Nah, sekarang tadi hubungan sintesis ya dari metabolit primer dan metabolit sekunder ya. Nah, sekarang kita masuk ke building block ya. Kalau berbicara Lego itu berarti kita berbicara satuan-satuan pembangun dari metabolit sekunder. Yang mana satuan-satuan ini kemudian dikonstruksi sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa melalui mekanisme reaksi ya. Ikatan karbon-karbon, pembentukan ikatan karbon-karbon sehingga menjadi lebih besar molekulnya begitu ya, atau juga melalui konversi gugus fungsi begitu ya, tanpa merubah jumlah atom karbon. Nah, sekarang kita lihat building block ya, atau blok pembangun dari metabolit sekunder. Mulai dari building blocks yang paling sederhana ya, yaitu C1. Jadi kalau kita melihat ada senyawa yang mengandung gugus metoksi misalnya, OCH3, atau senyawa amina ya, metilamin, atau senyawa sulfida ya. Nah, kalau kita punya ada C1 ini diperoleh dari L-metionin ya. Kita tahu L-metionin ini adalah salah satu dari asam amino ya. Nah, dia yang mengikat metil ya. Nah, jadi metil yang ada di metil ini, Lego terkecil berarti ini ya, C1 itu didapat dari L-metionin begitu. Building block yang kedua adalah C2 seperti ini. C2 ini berasal dari malonyl coenzim A ya. Nah, atau asetil coenzim A. Ya. Nah, yang mana nanti C2 ini bisa, kalau kita lihat nanti pada saat konstruksi, selain ada penambahan C1 juga bisa ada penambahan C2 ya, C2 begitu ya. Nanti pada pembentukan asam lemak itu ya, C2 begitu. Ya. Nah, ada juga building block yang ini nih. C berapa? C5. C5. Namanya unit apa ini? Isopren. Ya, isopren. Lihat ini. Ini ada bagian kepala, ini ada bagian ekor. Ya. Nah, kita lihat di sini ada gem dimetil begitu ya. Nah, ada 2 buah metil terikat pada karbon yang sama. Ini disebut bagian kepala, ini bagian ekor. Ini building block yang berikutnya disebut dengan unit isopren C5. Dari mana C5 kita peroleh? Dari asam mevalonat atau dari metil eritritol fosfat. Yang mana asam mevalonat ini juga berasal dari 3 asetil coenzim A yang terkondensasi nanti dan dekarboksilasi nanti ya. Kemudian metil eritritol fosfat ini dari deoksiselulosa fosfat. Jadi building block C5 berasal dari asam mevalonat dan metil eritritol fosfat. Nah, kemudian juga ada building block ini nih, C6
C2, C6, C1. Nah, dari mana ini berasal? Dia dari C6, C3. C6, C3 dari mana sumbernya? Dari fenilalanin dan tirosin. Ya, C6, C3, C6, C3. Jadi kalau kita nanti lihat senyawa metabolit sekunder, ada building block ini, oh berarti dia dari jalur ini nih. Ya, dari jalur aromatik, senyawa aromatik ya. Dibuatnya dari fenilalanin atau tirosin. Tergantung nanti kalau misalnya ada OH di nomor 4 ya di sini, oh ini kayaknya dari tirosin begitu. Tapi kalau tidak ada mungkin dari fenilalanin. Ya. Building blocknya C1, C2, C5, C6, C2, C6, C1 dan C6, C3. Ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Iya, kemudian building block yang lain. Building block yang lain C6, C2N. Ada N-nya. Nah, ini biasanya untuk senyawa-senyawa alkaloid ya. Senyawa-senyawa alkaloid ini C6, C2N. Nah, ini berasal dari fenilalanin dan tirosin yang mana N-nya ke bawah. Ya, nanti dia ini ya kehilangan karboksil ya, dikarboksilasi menghasilkan kerangka C6, C2N. Tapi kalau misalnya ininya N-nya hilang, ya berarti deaminasi begitu. Ya, berarti tadi C6, C3 misalnya begitu. Ya, C6, C2, C6, C1. Kalau N-nya ke bawah, nah ini C6, C2N. Nah, ini biasanya building block untuk senyawa turunan alkaloid. Ya. Building block yang lain adalah indol. Ini indol dan indol, ini indol dan C2N. Indol C2N. Kalau ada indol C2N, ini dia berasal dari L-triptopan. Ya. Kemudian ada lagi atau C5N 1 2 3 4 5. Nah, ini dia bisa membentuk siklik ya. Piridin, pirimidin ya. Sorry. Ya, cincin seperti ini. Berasal dari mana ini? Berasal dari kalau C4N dari ornitin, kalau C5N dari lisin. Ya, contohnya. Coba perhatikan. Perhatikan ya, ini asam orselinat. Seperti ini bentuknya. Jadi dia adalah 4 kali C2. Kalau C2 dari mana tadi sintesisnya? Jalur apa? Asetat ke enzim A atau mal ke enzim A ya. Yang lebih sederhananya lagi asetat ke enzim A ya, karena dia C2 ya. Asetil ke enzim A atau jalur asetat disebutnya. Ya, betul sekali. Oh, berarti senyawa ini mah senyawa yang dibuat dari jalur asam mevalonat, udah begitu ketahuan sama kalian. Tahu dari mana? Oh, ini kan ada building blocknya yang C5, ada yang kepala ekor. Ya, ada berapa banyak? Ada 3, ini 1, 2, 3 begitu. Ya. Ya, kalian juga mungkin udah curiga juga. Oh, ini dia karbonnya 15 nih. Terus bentuknya nih ada kayak kepala ekor gini, ini kayaknya dari isopren nih konstruksinya, ya building blocknya. Nah, tapi kalau kita lihat ini senyawa ini, oh ini C6C3 dan 3 buah C2. Ya, berarti yang sebelah sini dari jalur asetat, ya. Nah, ini dari jalur C6C3. C6C3 tadi dari jalur dia kan aromatik ya, sikimat ya. Atau karena alkaloid aromatik tadi kan berasal dari jalur sikimat begitu. Ya. Nah, lihat lagi yang ini. Ibu perhatikan lagi ya. Ya, ini sikimat menjadi senyawa-senyawa aromatik ya. Kita lihat di sini ini sikimat, nanti yang jadi fenilalanin, tirosin, triptopan ya. Nah, ini dari jalur sikimat. Oke ya. Jadi kalau kalian ditanya senyawa
Ini tuh dari, sorry maaf. Senyawa ini tuh dari jalur apa? Wah, kalian pandang dulu terawangnya. Sekarang masih enak ya, ada garis tebalnya. Nanti mah kan bisa tinggal garis tebal. Ya. Oh, ini ada aromatik C6 C3. Oh, ini berarti ini dari apa namanya? Triptopan ya. Oh, aromatik alkaloid, apa aromatik asam amino ya. Oh, jalur skimat gitu. Nah, ini juga ada C2 3 kali ya. Nah, ini dari jalur sebelah sini jalur asetat. Kemudian ini kodofilotoksin. Ini isopren. Ada C2, ada 2 buah C5 ya. Isopren. Oh, yang sebelah sini dari jalur mevalonat atau dari jalur metil eritroposfat. Yang lainnya ini berarti dari C2 ya. C2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 C2 gitu. Kemudian papaverin ya, C6 C2N. C6 C2 ya. C6 C2 bisa dari C6 C3 sebelumnya ya. Dari jalur sikimat ya. Kemudian berikutnya ini indol C2N. Lalu ini C5. Ya, lalu ini C1. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah C4N ya. 2 kali C2 dan C6 C1. Nah, jadi ini semacam pemberitahuan juga info gitu bahwa senyawa kanabinolat ini ya, ini dia dari jalur asetat gitu. Ya, dengan 1 2 3 4 5 6. 6 kali C2 gitu. Ya. Nah, ciri khasnya juga gini ya. Untuk C2 ini karena dia kan dari asetil tuh. Asetil kan karbonnya teroksidasi ya. Jadi biasanya dari jalur asetil ini C2-nya itu dia ada punya karbon teroksidasi yang selang-seling. Ya. Ini kan C ini teroksigenasi, ini tidak, ini teroksidasi, ini tidak teroksigenasi. Ini tidak, nah ini mungkin sudah mengalami reaksi reduksi begitu. Ciri lainnya begitu. Ya, dari jalur C2. Pahami jalur ini dulu. Ya. Oh, kalau senyawa-senyawa aromatik itu ya, atau sebelum ke yang singgung deh. Senyawa aromatik dari sikimat. Ya. Nah, ini ada yang selang-seling karbon gitu ya, selang-seling teroksigenasi, ini bisa poliketida begitu. Ya, bisa dari jalur asetat. Ya, oh, ada yang kepala, ada yang ekor, dari terpengen cari-cari gitu. Ada nggak keteraturannya dengan C5 isopren gitu. Ya. Nah, jadi memang ini kalian pertama-tama ini dikenalkan dulu seperti ini loh gitu. Ya. Nah, jadi misalnya oh ini ada aromatik, berarti beberapa struktur yang kemudian dikasih tahu bahwa ini adalah dari jalur ini begitu. Nanti supaya nanti kalau melihat lagi molekul yang lain ingat miripnya kemana nih gitu. Jadi kayak baru kenalan dulu gitu, diperlihatkan nih wajahnya. Wajah kayak gini namanya ini. Ya. Nah, dengan wajah begini konstruksinya seperti ini begitu. Ya, nanti kalau lihat lagi orang lain kayaknya berarti dari yang konstruksi yang itu gitu. Jadi kayak baru dikenalkan gitu.